Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Nuria dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5 ya. Nah, di sini saya mau membahas tentang kasus tawuran pelajar yang sempat terjadi di Subang, Jawa Barat. Dan gimana sih kita melihat kasus ini dari sudut pandang bimbingan konseling yang sudah kita pelajari. Nah, jadi beberapa waktu lalu ada tawuran antara dua kelompok pelajar di jalur Pantura di daerah Subang. Mereka sebelumnya janjian lewat media sosial buat ketemu dan tawuran. Nah, pas kejadian ada salah satu kelompok yang kalah jumlah. Lalu ada satu siswa yang ketinggalan. Akhirnya dia dibacok pakai celurit sampai meninggal dunia. Akhirnya polisi menangkap dan menetapkan 6 pelajar jadi tersangka. Nah, di kasus ini jelas udah sangat berat banget ya, bukan hanya sekedar ribut kecil di sekolah saja. Nah, kalau kita ngomongin soal bimbingan konseling, ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai, yang sudah kita pelajari juga kan. Di situ ada yang namanya pendekatan preventif, developmental, krisis, dan juga remedial. Nah, tapi kalau kita lihat kasus tawuran ini, pendekatan yang paling cocok itu menurut saya pendekatan remedial. Kenapa? Karena siswa-siswa ini udah terlanjur ngelakuin kesalahan yang serius banget tuh. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah memperbaiki perilaku mereka supaya mereka sadar, lalu nggak ngulangin lagi dan bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Nah, lewat pendekatan remedial ini khususnya guru BK bisa membantu mereka seperti lewat konseling individual, konseling kelompok, sampai ngajak mereka itu ikut ke kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Jadi fokusnya bukan cuma menghukum mereka saja, tapi juga membimbing mereka biar bisa berubah jadi lebih baik lagi. Nah, terus gimana sih langkah-langkah penyelesaiannya kalau pakai pendekatan remedial? Nah, di sini ada 5 langkah menurut saya. Yang pertama, identifikasi dulu siswanya. Jadi, guru BK harus tahu dulu siapa aja yang benar-benar terlibat dalam kasus tersebut. Caranya bisa lewat observasi, bisa lewat ngobrol sama guru, wali kelas, atau bahkan orang tua. Yang kedua, cari tahu penyebabnya. Nah, setelah identifikasi siswa, cari tahu dulu kenapa mereka bisa ikut tawuran. Apakah karena pengaruh teman atau ajakan lewat medsos atau kurangnya kontrol emosi, bahkan ada masalah di rumahnya. Lalu yang ketiga, ada program remedial. Nah, jika yang kedua sudah jelas, dibuatlah programnya. Bisa lewat konseling individual agar anak itu sadar kesalahannya, dan juga bisa lewat konseling kelompok biar mereka belajar bareng dan kerjasama antar orang tua buat ngawasin di rumahnya. Lalu yang keempat, ada laksanakan program yang ketiga tadi. Nah, ini kayak bagian praktiknya gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu diajak ikut penyuluhan tentang bahayanya tawuran, diajarin cara mengontrol emosi bagaimana, gimana cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, terus diarahin ke kegiatan positif kayak olahraga, seni, ataupun bahkan organisasi sekolah yang bermanfaat lagi. Nah, yang kelima, pantau dan evaluasi. Yang terakhir ya, dipantau terus gitu apakah ada perubahan ataupun memang tidak ada sama sekali perubahan. Nah, kalau udah ada perkembangan bagus, berarti
kita berhasil. Nah, kalau belum berarti perlu konseling lanjutan, bahkan kalau perlu bisa dirujuk ke psikolog. Nah, jadi intinya dengan pendekatan remedial ini kita nggak cuma fokus menghukum anak-anak yang terlibat tawuran saja, tapi lebih ke memperbaiki sikap mereka dan mengajarin gitu cara yang lebih baik buat nyalurin emosi atau energi mereka. Harapannya mereka itu bisa berubah lebih dewasa lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.